Oke, selamat pagi ya, setengah 9. Kita mau review orderan Pak siapa nih? Pak Sunario ya, di Cengkareng, Jakarta Barat, ditransfer menggunakan BCA ya. Jadi ini screenshotnya orderannya. Di order untuk mobil Triton ya, L200 Mitsubishi Triton double cab ya. Terima kasih Pak Sunario sudah order dan langsung ditransfer ke BCA, rekening BCA saya ya. Oke, kita mereview dulu apa sih yang diorder oleh Pak Sunario. Jadi ini bohlam adalah tipe JL3 ya. Apa sih itu bohlam JL3? J itu artinya juragan, L itu artinya lampu, 3 itu artinya 3 warna ya. Jadi ini bohlam 3 warna untuk Mitsubishi Triton ya, L200. Nah, JL3 yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di sini. Jadi Anda harus perhatikan ya. Ini adalah bohlam JL3 yang original. Banyak di online yang menjual JL3 padahal itu barangnya bukan JL3. Hati-hati ya, karena banyak yang ikut-ikut jualan, ikut numpang tenar dengan nama Jungki Wenas, dengan nama Juragan Lampu, dengan nama JL. Yang original hanya terdapat logo emboss Jungki Wenas di sini, ada stiker logo JL, dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, barang ini bergaransi, jika rusak Anda bisa komplain, kita tukarkan yang baru. Apa sih keunggulan dari bohlam JL3 produk dari Jungki Wenas? Satu, ini adalah sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade adalah kipasnya. Satu, lebih tahan air dan putarannya menjadi lebih kencang. Ya. Kedua, yang di-upgrade adalah bodi material pembuatan dia punya heatsink. Kenapa? Karena untuk lebih cepat melepas panas. Ya. Yang ketiga adalah delay time-nya dia menjadi lebih kecil dan sama. Kenapa perlu delay time yang sama dan kecil? Supaya dia tidak banyak error. Karena Anda tahu bohlam 3 warna kelemahannya adalah di error. Apa sih arti error? Error itu adalah bohlam kiri dengan bohlam kanan warnanya tidak sama. Itu namanya error. Kenapa bisa error? Karena delay time-nya tidak sama. Ya, sifat karakternya tidak sama. Yang satu bisa cepat, satu bisa lambat, karena bohlam 3 warna itu merubah warnanya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya, delay time-nya harus sama. Nah, bohlam ini yang terbaru delay time-nya sudah sama. Ya, yang versi lama memang warna biru. Yang terbaru sudah kita upgrade lebih baik dan dia lebih terang sedikit dibandingkan versi yang lama. Ya, itu perbedaannya. Jadi jangan sampai Anda salah beli. Ada harga, ada kualitas. Ya, Anda mau harga murah pun ada. Anda mau harga yang bagus pun ada. Ya, jadi ada harga, ada kualitas. Sama seperti kemarin-kemarin kita isi bensin Pertalite terus. Sekarang Pertalite kan langka dan mesti pakai barcode. Nah, saya tidak daftar. Nah, hari ini saya beli Pertalite, ternyata dipakai beli Pertamax, ternyata dipakai enak ya di mobil. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Jadi bensin pun sama, oktan lebih tinggi ya tentu kok gua ngegas mobil gua jadi lebih ringan ya, seperti itu. Motor pun sama ya, seperti itu. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Sesuaikan saja budgetnya, kalau belum sampai ya nabung dulu ya. Oke, kita akan mereview apa ini bohlam JL3. Bohlam JL3 adalah bohlam 3 warna. Bohlam ini ya, jangan lupa untuk Anda ya, kalau mau beli, Anda sudah beli atau kalau mau beli, Anda jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa? Kita harus mengkalibrasi atau men-setting supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, apa yang disetting, apa yang dipapas, apa-apa yang dioprek-oprek, nah, adalah payung ininya. Ya. Sebelum kita jelaskan apa ini payung, ya. Nah, kita harus mempelajari dulu anatomi dari halogen standar. Ya, halogen standar mobil Anda kita kasih tahu dulu, ini adalah bohlam H4 mobil Anda. Bohlam H4 mobil Anda adalah seperti ini, kalau kita pecahkan adalah akan seperti ini. Ya. Ini di dalamnya ada semacam payung dan ini adalah payungnya.
Nah, payung ini penting ya, payung ini penting. Kenapa saya bilang penting? Karena ini bagian yang paling penting untuk membentuk cut off ya. Nah, LED ini anatominya sama seperti halogen. Saya sudah bilang sama. Kenapa? Karena di sini ada payung. Nah, payungnya ini merupakan bagian paling penting. Nah, ini kita harus nyetak dulu, samain. Kalau nggak sama ya tentu hasilnya nggak akan bagus. Ya. Nah, kita samain dulu. Kenapa sih bisa tidak sama? Ya, namanya juga barang produksi massal. Ya, pasti ada yang tidak presisi. Itu satu. Kedua, kita ada bagian yang kita papas, kita buang supaya lebih sesuai. Karena kenapa? Ya, reflektor mobil itu ya polanya berbeda-beda. Ini ada pola nih. Ini adalah yang saya garisin itu adalah pola namanya. Nah, polanya tiap-tiap mobil itu berbeda. Ya, pola tiap mobil itu berbeda tergantung dari ya desain reflektornya. Karena kan desain reflektor tiap-tiap mobil berbeda ya. Ada yang lebih memanjang, ada yang lebih membulat, ada yang lonjong, macam-macam. Nah, ini ada pola. Polanya ini menentukan sudut bukaannya. Ya, makanya kenapa LED-nya harus disetting dan dikalibrasi. Sebenarnya kalau Anda memasang lampu LED, yang salah adalah kalau nggak benar, yang salah adalah LED-nya, bukan reflektornya. Kenapa? Karena pas pada saat Anda pasang menggunakan halogen, itu kan cut off-nya bagus, bener nggak? Tetapi masalahnya kan kurang terang. Nah, kita mengganti ke LED, ya tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Apa yang harus disesuaikan ya? Ini payungnya, ini bagian paling penting. Ya, LED ini ada payungnya. Ya, memang di pasaran di luaran sana juga banyak LED yang ada payungnya. Tetapi LED ada payungnya, tetapi anatominya tidak sama seperti halogen. Nah, kita kasih contoh. Ini adalah LED H4 juga. Nah, anatomi LED ini tidak sama dengan halogen. Kenapa saya bilang tidak sama? Payungnya bentuknya berbeda. Payungnya bentuknya berbeda ini. Karena ini merupakan daging lebih dari bodi pembuatan LED ini. Daging lebih. Nah, kalau ini, payungnya ini kita bisa setting dan kalibrasi. Kita bisa papas, kita bisa gerinda, kita bisa kikir. Makanya kenapa di sini banyak kikir, bro. Ya, di sini banyak kikir. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita harus bisa dikikir. Ini kikir. Ini banyak bro kikir di sini. Ya, ada kikir kecil, kikir gede. Tujuannya adalah supaya buat mapas. Nah, ini kikir agak kecil, ini agak gede, ya. Tujuannya adalah dipapas, ya. Misalnya kalau mapasnya perlu banyak ya kita pakai gerinda. Tetapi biasanya pakai kikir aja, kecil aja udah oke. Ya. Makanya kenapa anatominya ini harus penting, ya. Harus sama dengan halogen itu penting. Kalau tidak sama ya hasilnya nggak bakal bagus, seperti itu intinya, ya. Jadi kita mengutamakan cut off lebih baik. Memang saya berusaha, tetapi kan kadang-kadang ada orang yang perfeksionis. Ya, perfeksionis banget ya nggak bisa juga. Setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya. Oke, jadi payung ini penting. Makanya jangan lupa kalau Anda beli ya, kirimkan foto depan mobil Anda supaya kita bisa men-setting lebih baik, ya. Oke, kita lanjut ya. Bolam ini bolam 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan hanya mematikan menyalakan saklar lampu mobil Anda, ya. Hanya matikan nyalakan saklar lampu mobil Anda. Nah, kita akan demokan langsung berdua ya. Nah, ini kita colok dulu soketnya. Soketnya keras banget ya. Kita colok dulu ya. Nah, kita akan coba nyalakan LED ini. Nah, kita coba nyalakan. Nah, ini adalah bagian warm white-nya. Ini adalah bagian warna kuningnya. Ini adalah bagian warna putihnya, ya. Ini hanya cukup dengan mematikan menyalakan saklar lampu, ya. Dia matikan nyalakan saklar lampu, dia akan berubah modenya. Ya, sebentar kita demokan. Nah, ini warna yang pertama adalah warna putih. Kita matikan saklar lampu, kita nyalakan kembali, dia akan putih kuning. Kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Nah, pada saat proses mematikan menyalakan ini lampu, nah ini ada kan yang harus namanya jeda. Nah, jeda LED ini kiri sama kanan harus sama supaya mencegah yang namanya error. Kalau tidak sama banyak error. Nah, di yang versi lama banyak banget error, ya. Nah, yang versi terbaru lebih minim yang namanya error karena drivernya sudah di-upgrade, beda dengan yang versi lama seperti itu.
ya. Makanya harganya ada harga, ada kualitas seperti itu ya. Oke, syarat bolam bagus satu adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya adalah sesuai dengan fakta. Bolam ini kalau 2 ya, kita nyalakan begini terbaca di alat ukur ini sekitar 64 65 wattnya ya. Kita tidak mau menyebut sebesar-besar wattnya, kita berdasarkan faktanya saja ya. Ini warna putih adalah 6000 Kelvin, warna keduanya adalah 4300 Kelvin, dan warna ketiganya adalah 3000 Kelvin. Pada saat warna 3000 Kelvin Anda high beam kan, dia tetap akan warna putih. Jadi pada saat warna putih low beam Anda high beam tetap akan warna putih ya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi low beam bisa berubah warna, high beam tetap adalah satu warna ya, seperti itu. Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Lampu jauhnya tetap warna putih di mode apapun. Ya. Syarat kedua bolam bagus adalah stabil. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Ya, banyak di pasaran bolam yang wattnya lebih gede tetapi ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop. Dan syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Nah, ini penting adjustable untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Makanya LED ini adjustable. Ya. Bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini berpendingin, double cooper, ada heatsink dan ada kipas ya. Nah, pemasangan LED ini sangat PNP, Anda lepas dulu ininya ya, ini sudah dilepas. Klipkan, sudah diklipkan baru karet masuk. Nah, karet masuk, karet harus original ya, tanpa perlu Anda robek, tanpa perlu Anda oprek-oprek. Nah, LED ini akan terlihat heatsink dengan sangat baik. Nah, heatsink terlihat sangat baik, kipas angin berputar, angin akan keluar dari sirip-sirip ini dan dia bisa bersirkulasi. Jadi pendinginan LED ini sangat baik ya. Tanpa perlu Anda oprek-oprek kipasnya, tanpa perlu Anda oprek-oprek karetnya, Anda robek atau segala macam, tidak perlu. Jadi karet tetaplah original. Karet tidak perlu Anda jebol seperti ini ya. Karet tetap original bawaan pabrik, itu yang terbaik. Jadi LED ini sangat-sangat PNP. Karena kenapa? Ada heatsink, ada kipas. Kipasnya juga udah versi upgrade yang lebih kencang, double cooper PCB, bodi material pembuatan LED ini juga lebih cepat untuk melepas panas. Ya, bohlam ini 30 watt lah, 32 yang terbaru, 32, 33 yang terbaru sudah upgrade, kipasnya lebih cepat, error rate-nya lebih kecil, ya, tipenya adalah JL3. Saya menghimbau sekali lagi, hati-hati, banyak produk bukan produk JL3 tetapi dibilang JL3. JL3 yang original hanya terdapat logo emboss Jungki Wenas ya. JL3 apa sih artinya? J itu artinya juragan, L itu artinya lampu, 3 itu artinya 3 warna. Nah, ini adalah produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Ya, JL3. Oke, barang ini bergaransi, jika ada rusak Anda silakan komplain, saya akan tukarkan baru. Spek LED ini juga sangat tinggi ya, dia sudah tidak menggunakan driverless ya. Jadi langsung tinggal colok soket saja, dan ini juga sudah dirajut oleh nilon. Jadi spek LED ini tinggi lah ya, bukan barang abal-abal. Bodi materialnya juga baik ya, lebih cepat untuk melepas panas. Oke ya, cukup reviewnya. Terima kasih. Oke, sekali lagi Anda kalau mau order Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp atau mau melalui marketplace, Tokopedia, Bukalapak juga bisa. Nanti kita akan kasihkan linknya ya buat Anda order. Terima kasih.